Hari ini kita akan belajar mengenai garis dan sudut. Materi yang pertama yaitu garis. Garis dapat terbentuk dari dua titik yang saling dihubungkan. Misalkan di sini ibu memiliki titik A. Kemudian di sini ibu memiliki titik B. Nah, apabila titik A dan titik B ini kita hubungkan, maka akan terbentuk garis AB. Misalkan lagi di sini ibu memiliki titik C. Di sini ibu memiliki titik D. Apabila kedua titik ini dihubungkan, maka akan kita peroleh garis CD. Nah, seperti itu. Kemudian materi yang kedua. Kedudukan dua garis. Yang pertama, garis berpotongan. Garis berpotongan adalah dua buah garis yang saling berpotongan dan memiliki satu titik potong. Misalkan di sini ibu memiliki garis A. Dan kemudian di sini ada garis B yang memotong garis A. Nah, garis A ini kan dipotong oleh garis B. Nah, perpotongan antara garis A dan garis B membentuk satu titik. Nah, satu titik di sini. Nah, titik ini yang disebut titik potong. Selanjutnya, garis berhimpit. Garis-garis berhimpit merupakan beberapa garis yang terletak pada satu garis lurus, sehingga dari beberapa garis tersebut hanya terlihat satu garis. Misalkan di sini ibu memiliki garis A. Kemudian ada lagi garis B. Nah, dapat dilihat kalau garis A dan garis B terlihat hanya terdiri dari satu garis. Tapi kenyataannya di sini ada dua garis, yaitu garis A dan garis B. Tetapi garis A ini berhimpit dengan garis B, sehingga terlihat hanya menjadi satu garis. Nah, ini disebut garis berhimpit. Garis tegak lurus. Garis tegak lurus adalah kedudukan garis yang berpotongan dan pada titik potongnya terbentuk sudut siku-siku. Misalkan ibu memiliki garis A. Kemudian garis A ini dipotong oleh garis B yang tegak lurus dengan garis A. Ini garis B. Nah, perpotongan antara garis A dan garis B ini membentuk sudut siku-siku. Sehingga sudut siku-siku ini memiliki besar 90 derajat. Nah, ini titik potongnya di sini. Nah, ini titik potongnya. Kita misalkan ini titik O. Jadi, titik A yang dipotong oleh garis B yang tegak lurus akan membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Setelah kita belajar mengenai garis, selanjutnya kita akan belajar mengenai sudut. Terlebih dahulu kita akan mengetahui apa itu sudut. Sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua buah garis yang memiliki titik pangkal yang sama. Besar sudut satu putaran penuh adalah 360 derajat. Misalkan di sini ibu punya garis A. Kemudian ada garis B. Nah, garis A dan garis B memiliki titik pangkal yang sama, yaitu di sini nih titik pangkalnya. Ini kita namai titik O. Nah, daerah yang dibentuk oleh garis A dan garis B dengan titik pangkal O yang ini. Nah, ini disebut sudut alfa. Kita namai sudut alfa. Nah, untuk memberi nama sudut alfa ini kita bisa menyebutnya dengan sudut AOB. Kenapa AOB, Bu? Kenapa bukan BOA? Ya, BOA juga boleh, sudut BOA. Kenapa hanya AOB dan BOA? Kenapa tidak ABO atau BAO? Gak boleh, karena di sini yang menjadi titik pangkalnya yaitu O. Jadi, nama sudutnya itu harus diambil dari titik pangkalnya. Titik pangkalnya itu harus di tengah-tengah. Misalkan kalau titik pangkalnya itu ada di B, ya berarti B-nya yang ada di tengah. Kalau titik pangkalnya itu ada di A, berarti
A-nya itu ditaruh di tengah. Oke, misalkan kalau di sini ibu beri nama, di sini titik pangkalnya kita kasih nama A, kemudian di sini O, di sini B. Nah, ini daerah sudutnya alfa. Maka nama dari sudut alfa ini yaitu sudut BAO. Karena titik pangkalnya ada di A. Gimana kalau titik pangkalnya di sini bukan A, Bu, tapi B? Yang A-nya di sini. Maka sudut ini bernama sudut ABO atau sudut OBA. Karena titik pangkalnya ada di B. Begitu. Sudah paham? Kalau paham lanjut. Lanjut ke jenis-jenis sudut. Jenis-jenis sudut ini ada beberapa. Yang pertama sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah sudut yang mempunyai besar sudut tepat 90 derajat. Tadi sudah Ibu jelaskan. Sudut 90 derajat itu dibentuk dari dua garis yang berpotongan tegak lurus. Jadi di sini ada garis A, ini dipotong oleh garis B tegak lurus. Maka sudut yang terbentuk di sini yaitu 90 derajat. Misalkan di sini Ibu kasih titik pangkalnya kan di sini titik pangkalnya. Nah, titik pangkalnya di O. Berarti sudut siku-siku ini kita beri nama sudut BOA atau sudut AOB. Nah, ini sudut siku-siku. Sudut lancip. Sudut lancip adalah sudut yang mempunyai besar sudut antara 0 hingga kurang dari 90 derajat. Atau dalam notasi matematika, sudut X itu lebih dari 0 atau kurang dari 90 derajat. Tadi sudah dijelaskan bahwa sudut siku-siku itu besarnya 90 derajat. Didapat dari perpotongan dua garis yang saling tegak lurus. Nah, ini misalkan di sini ada garis P dipotong tegak lurus oleh garis I. Ketemu titik pangkal di sini, kita beri nama titik pangkalnya di sini ya. Kita beri nama titik O. Nah, ini tadi kan besarnya 90 derajat karena dia sudut siku-siku 90 derajat. Ini sudut siku-siku 90 derajat. Nah, sudut lancip ini kurang dari sudut siku-siku, berarti nih. Ini sudut lancipnya. Atau begini. Ini juga termasuk sudut lancip. Yang penting dia tidak boleh lebih dari 90 derajat di sini dan ini. Nggak boleh karena ini udah lebih dari 90 derajat kan. Nah, begitu. Kalau kita buat sendiri-sendiri ini seperti ini atau seperti ini. Nah, ini sudut lancip yang kurang dari 90 derajat. Pokoknya dia nggak boleh lebih dari sudut siku-siku besarnya. Selanjutnya sudut tumpul. Nah, sudut tumpul ini kebalikan dari sudut lancip. Kalau sudut lancip tadi besarnya kurang dari 90 derajat, maka sudut tumpul ini adalah sudut yang mempunyai besar sudut antara 90 derajat hingga kurang dari 180 derajat. Atau dalam notasi matematika, sudut X itu lebih dari 90 derajat, kurang dari 180 derajat. Seperti yang kita tahu tadi, gambar sudut siku-siku atau sudut 90 derajat kan seperti ini. Ini sudut 90 derajat. Nah, kalau sudut 180 derajat ini bentuknya seperti ini. Misalkan di sini A, di sini B, dan di sini O. Nah, sudutnya itu yang terbentuk itu di sini. Nah, ini besarnya ini alfa, ini besarnya 180 derajat. Nah, kalau siku-siku tadi ini di sini. Nah, ini kan membentuk siku-siku nih. 90 derajat. Nah, sudut tumpul ini harus lebih dari 90 derajat, harus lebih dari ini, tetapi kurang dari ini. Jadi ini sudut tumpulnya misalkan ini. Nah, misalkan di sini C. Ini sudut tumpulnya, ini dan ini. Atau ini misalkan di sini D.
Nah, jadi sudut tumpulnya yang terbentuk yaitu sudut COB atau sudut DOB. Nah, seperti itu. Pokoknya dia harus lebih dari 90 derajat, nah harus lebih dari ini, tetapi kurang dari yang ini. Oke, selanjutnya yaitu sudut berpelurus. Sudut berpelurus adalah sudut yang mempunyai besar sudut 180 derajat, tepat 180 derajat. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, nah sudut 180 derajat yaitu misal di sini ada A, di sini B, kemudian di tengah-tengah ini O, kita beri nama O. Nah, sudut 180 derajat itu yang ini, kita beri nama X. Nah, ini besarnya 180 derajat. 2 kalinya dari sudut siku-siku. Misalkan di sini Ibu kasih garis. Nah, yang di sini ini kan 90 derajat. 90 derajat. Nah, di sini juga 90 derajat kan? Nah, kalau kita jumlahkan 90 tambah 90 berarti dapatnya 180. Nah, itulah yang disebut sudut berpelurus. Terakhir yaitu sudut refleks. Sudut refleks adalah sudut yang mempunyai besar sudut antara 180 derajat hingga kurang dari 360 derajat. Jadi dia lebih dari 180 tetapi kurang dari 360 derajat. Atau dalam notasi matematikanya yaitu X lebih dari 180 kurang dari 360. Bagaimana Bu gambarnya? Nah, misalkan di sini Ibu punya sudut garis A. Kemudian di sini Ibu punya garis B. Nah, di sini ada titik pangkal ya. Di titik pangkalnya ini kita kasih nama O. Apakah sudut refleks itu yang ini? Bukan. Sudut refleks bukan yang ini. Salah. Jadi sudut refleksnya itu yang terbentuk yaitu yang ini, di luar dari daerah yang ini. Jadi sudut refleksnya yang ini. Jadi sudut refleksnya kita bisa beri nama sudut BOA. Tetapi bukan BOA yang di daerah sini ya, tetapi BOA yang di daerah sini. Nah, itu namanya sudut refleks. Jadi dia lebih dari 180 derajat tetapi kurang dari 360 derajat. Bu, kalau 360 derajat sudutnya bagaimana? Sudutnya seperti ini, lingkaran penuh. Lingkaran penuh itu sudutnya 360 derajat. Sudah bisa ya membedakan antara sudut siku-siku, sudut lancip, sudut tumpul, sudut berpelurus, dan sudut refleks. Jadi nanti kalau Ibu tanya atau ada soal, kalian sudah bisa membedakan ya. Di sini Ibu punya contoh. Tentukan nilai X pada gambar berikut. Nah, di sini ada gambar beberapa sudut nih. Di sini ada, misalkan di sini kita kasih nama ya, di sini A, di sini B, di sini C, dan di sini D. Oke, tengah-tengahnya kita kasih nama O. Kalau ada simbol seperti ini, misalkan di sini ada simbol seperti ini. Nah, simbol kotak seperti ini, yang ini tandanya merupakan sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat. Jadi anak-anak kalau ada tanda seperti ini, ada tanda kotak seperti ini, kalian harus sudah bisa menangkap bahwa itu sudut siku-siku yang besarnya otomatis 90 derajat. Di sini ada sudut AOB, ada sudut BOC. Kemudian ada COD dan sudut DOA. Sudut AOB ini besarnya 123 derajat. Selanjutnya sudut BOC. Tadi kan Ibu udah jelasin ya, kalau ada tanda kotak seperti itu berarti otomatis itu adalah sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat. Kemudian sudut COD itu besar sudutnya 5x derajat. Dan sudut DOA itu 2x derajat. Nah, kita diminta untuk menentukan nilai X.
Nah, di sini Bu kasih tahu dulu ya. Kan di sini sudutnya, nih misalkan di sini kita seperti ini. Nah, tadi Bu udah jelasin kalau dia sudutnya lingkaran penuh, berarti besar sudutnya yaitu 360 derajat. Berarti seluruh sudut AOB ditambah BOC ditambah COD atau ditambah DOA itu sama dengan 360 derajat karena dia membentuk lingkaran penuh. Oke, di sini jadi kita bisa dapat simpulkan bahwa sudut AOB ditambah sudut BOC ditambah sudut COD ditambah sudut DOA itu sama dengan 360 derajat. Tinggal kita masukkan saja. Tadi sudut AOB besarnya berapa? Yaitu 123 derajat. Kemudian sudut BOC itu besarnya 90 derajat. Kemudian sudut COD itu besarnya 5x derajat dan sudut DOA itu besarnya 2x derajat. Sama dengan 360 derajat. Nah, ini kita jumlahkan. Yang punya variabel kita jumlahkan dengan yang punya variabel, yang nggak punya variabel kita jumlahkan sendiri. Jadi di sini kita jumlahkan 123 ditambah 90. Dan ini karena dia punya variabel X, jadi kita nggak bisa campur dengan yang ini. Jadi kita jumlahkan sendiri-sendiri. Jadi 123 derajat ditambah 90 derajat yaitu 213 derajat. Ditambah 5x derajat ditambah 2x derajat yaitu 7x derajat sama dengan 360 derajat. Nah, ini kan tidak ada variabel, ini juga tidak ada variabel. Jadi ini kita bisa pindah ruas ke sini. Kita bisa pindah ruas ke sebelah kanan. Jadi ini 7x derajat sama dengan 360 di derajat dikurangi 213 derajat. Jadi 7x derajat sama dengan 147 derajat. Nah, ini pindah ke atas ya karena nggak cukup di bawah. Jadi di sini kan ada 7x derajat sama dengan 147 derajat. Nah, ini kita mau ngilangin 7-nya di depan biar ini tinggal x. Gimana caranya biar kita ngilangin 7-nya? Berarti ini dibagi 7. Ini kita bagi 7, yang ini juga kita bagi 7. Ini sama-sama kita bagi 7. 7 dibagi 7 tinggal 1. Jadi ini x derajat sama dengan 147 dibagi 7 dapatnya 21 derajat. Jadi nilai x-nya yaitu 21 derajat. Kita lanjut ke hubungan antar sudut. Yang pertama ada sudut yang saling berpelurus. Jadi masih ingat tadi sudut berpelurus itu besarnya berapa? Ya, sudut berpelurus itu besarnya 180 derajat. Jadi sudut ini besarnya 180 derajat. Karena ini dibagi dua, ada sudut AOD dan sudut BOD, maka sudut AOD ditambah sudut BOD itu besarnya 180 derajat. Atau di sini sudut AOD itu kita lambangkan beta. Jadi beta ditambah, sedangkan BOD ini kita simbolkan dengan alfa. Beta ditambah alfa sama dengan 180 derajat. Jadi sudut berpelurus itu bisa kita cari dengan alfa ditambah beta, atau ini sama dengan alfa ditambah beta sama dengan 180 derajat. Nah, kita masuk ke contoh. Nah, di sini ada sudut berpelurus ya. Nah, ini sudut berpelurus. Sudut berpelurus ABC. Sudut berpelurusnya ABC. Di sini ada sudut ABE.
kemudian sudut EBD dan sudut sudut CBD. Nah, sudut ABE ini besarnya 38 derajat. Sudut EBD itu yang ini ya. Sudut EBD itu yang ini. Nah, dilihat di situ ada tanda kotak. Tadi Ibu bilang apa? Kalau ada tanda seperti itu, maka otomatis dia besarnya 90 derajat atau itu sudut siku-siku, makanya dia besarnya 90 derajat. Nah, kita diminta untuk mencari sudut DBC atau sudut CBD. Ini sama aja ya, sudut DBC atau sudut CBD itu sama saja. Nah, tadi sudah Ibu bilang bahwa besar sudut dari ABC ini, sudut ABC ini itu 180 derajat. Jadi kita bisa buat seperti ini. Sudut ABE ditambah sudut EBD ditambah sudut DBC 180 derajat. Ya kan, karena ini sudutnya sudut berpelurus, besarnya 180 derajat. Pelurus yang ini ABC ini kan terdiri dari sudut ABE, sudut EBD dan sudut DBC. Nah, makanya jumlah dari seluruh sudut ini yaitu 180 derajat. ABE itu besarnya 38 derajat. Kemudian sudut EBD ini besarnya 90 derajat. Dan kita mau mencari sudut DBC sama dengan 180 derajat. Jumlahkan ini 38 tambah 90, 38 tambah 90 berarti dapatnya 128 derajat ditambah sudut DBC sama dengan 180 derajat. Nah, berarti kan ini kita bisa pindah ruas ke sebelah kanan ya. Kalau kita mau dapetin sudut DBC ini, kita bisa pindah ruaskan sudut 128 derajat ke ruas sebelah kanan. Berarti ini sudut DBC itu sama dengan 180 derajat dikurangi 128 derajat. Nah, berapa? Dapatnya 52 derajat. Jadi sudut dari DBC yaitu 52 derajat. Soal yang kedua, kita diminta untuk mencari besar pelurus dari ABE. Nah, sudut ABE kan yang ini nih. Nah, pelurus dari ABE itu yang ini. Sudut berpelurus dari sudut ABE yaitu sudut EB. Di semua sudut ini. Nah, kalau kita mau cari pelurus dari sudut ABE itu jadi pelurus dari sudut ABE itu sudut EBC. Nah, kita tahu kalau sudut EBC ini, sudut yang ini kan dibagi menjadi dua sudut, yaitu sudut EBD dan sudut DBC. Berarti sudut EBC ini yaitu terdiri dari sudut EBD ditambah sudut DBC. Nah, sudut EBD yang ini, sudut EBD yang ini, jadi udah bilang kan kalau ada kotak seperti ini berarti dia besarnya 90 derajat. Nah, kita tahu kalau sudut EBD ini besarnya 90 derajat ditambah tadi sudut yang DBC. Sudut DBC ini tadi sudah kita ketahui, sudah kita cari, yaitu besarnya 52 derajat. Tinggal kita jumlah 90 ditambah 52 yaitu
142 derajat. Maka besar sudut yang berpelurus dengan sudut ABE yaitu besarnya 142 derajat. Materi berikutnya yaitu mengenai sudut yang saling berpenyiku. Saling berpenyiku yaitu sudut yang besarnya 90 derajat. Tadi sudah Ibu jelaskan, sudah berkali-kali Ibu jelaskan bahwa sudut siku-siku itu besarnya 90 derajat. Nah, berarti di sini kan ada dua sudut nih, yaitu sudut AOD dan sudut DOB. Nah, kalau kita mau cari sudut yang berpenyiku, berarti sudut AOD ditambah sudut DOB yaitu besarnya 90 derajat. Nah, sudut AOD itu tadi sudut beta ditambah DOB itu sudut alfa sama dengan 90 derajat. Atau ini 90 derajat. Atau ini bisa kita ubah jadi alfa ditambah beta sama dengan 90 derajat. Untuk lebih memahami, maka simak contoh berikut. Pada gambar di bawah ini, AB tegak lurus dengan BC, sehingga sudut ABC merupakan sudut siku-siku. Ingat kalau sudut siku-siku tadi besarnya berapa? 90 derajat. Besar sudut ABD yaitu sama dengan 11Y derajat. Dan besar sudut DBC yaitu 7Y derajat. Tentukan nilai Y. Oke. Tadi sudut ABC yaitu sudut siku-siku, otomatis dia besarnya 90 derajat. Nah, sudut ABC ini dibagi menjadi dua sudut, yaitu sudut ini dan sudut yang ini. Nah, di sini ada sudut ABD yaitu besarnya 11Y derajat dan sudut DBC besarnya 7Y derajat. Nah, karena dia sini sudut siku-siku, maka dia besarnya 90 derajat. Total sudut yang ini semua itu 90 derajat. Maka di sudut ABD ditambah sudut DBC itu sama dengan 90 derajat. Tadi sudut ABD itu besarnya 11Y derajat ditambah sudut DBC itu besarnya 7Y derajat sama dengan 90 derajat. Jumlahkan nih, karena dia variabelnya udah sama-sama Y, jadi kita bisa langsung jumlahkan. 11 ditambah 7 berarti dapatnya 18Y derajat sama dengan 90. Nah, untuk menghilangkan 18-nya ini, maka ini kita bagi 18, yang ini juga kita bagi 18. 18 dibagi 18Y dibagi 18 sisanya tinggal Y derajat. Sedangkan 90 dibagi 18 sisanya tinggal 5 derajat. Jadi diperoleh nilai Y yaitu 5 derajat. Kemudian untuk soal yang B, kita diminta untuk mengetahui besar penyiku dari ABD. Nah, sudut ABD itu kan yang ini, ya kan, yang ini. Nah, berarti penyiku dari sudut ABD yaitu sudut yang ini, sudut DBC. Nah, kita diminta untuk menentukan besar penyiku dari ABD. Gimana caranya? Berarti kita tinggal cari aja. Tadi kan Y-nya sudah kita ketahui nih, Y-nya nilainya dapat 5. Nah, jadi kan kita sudah tahu nih kalau penyiku dari ABD itu yaitu sudut DBC. Berarti ini kita tulis sudut
ABD itu sama dengan sudut DBC. Nah, sudut DBC itu besarnya 7Y derajat. Jadi kita sudah mencari nilai Y itu tadi sama dengan 5 derajat. Nah, berarti tinggal kita masukkan nih, 7 dikali 5 derajat berarti sama dengan 35 derajat. Jadi besar sudut penyiku dari ABD yaitu 35 derajat. Materi selanjutnya yaitu sudut yang saling bertolak belakang. Sudut-sudut yang saling bertolak belakang yaitu nilainya sama besar. Jadi sudut-sudut yang saling bertolak belakang itu sama besar. Mana aja sih Bu sudut-sudut yang saling bertolak belakang? Nih Bu kasih tahu. Sudut-sudut yang saling bertolak belakang ini sudut AOC, sudut AOC ini bertolak belakang dengan sudut BOD. Dan sudut COD yang ini, sudut COD yang ini bertolak belakang dengan sudut yang ini, AOD. Ingat ya, sudut ini sudut AOC ini bertolak belakang dengan sudut BOD. Sedangkan satu lagi sudut COB ini bertolak belakang dengan sudut AOD. Jadi di sini kita bisa tulis sudut AOC bertolak belakang, kita kasih simbol begini, dengan sudut BOD. Dan sudut COB ini bertolak belakang dengan sudut AOD. Karena sudut AOC bertolak belakang dengan sudut BOD, maka sudut AOC itu besarnya sama dengan sudut BOD. Dan karena sudut COB itu bertolak belakang dengan sudut AOD, maka sudut COB itu besarnya sama dengan sudut AOD. Jadi sudut-sudut yang saling bertolak belakang itu nilainya sama besar. Misalkan kalau di sini sudut AOC itu besarnya 5 derajat, maka sudut BOD juga besarnya 5 derajat. Misalkan sudut COB yang ini besarnya misalkan 35 derajat, maka sudut yang bertolak belakang dengan sudut COB yaitu sudut AOD itu besarnya juga 35 derajat. Ini ada contoh. Pada gambar di bawah ini EO tegak lurus dengan AC, sehingga sudut AOE yang mana? Yang ini merupakan sudut siku-siku, jelas dia besarnya 90 derajat. Jadi sini kita sudah bisa menentukan nih kalau besar sudut AOE ini besarnya 90 derajat. Besar sudut EOD yang ini, EOD itu 51 derajat. Tentukan besar sudut BOC. Nah, kita disuruh menentukan besar sudut BOC. Kita lihat nih dengan konsep bertolak belakang, sudut bertolak belakang. Nah, kalau kita lihat dari gambar, sudut BOC ini bertolak belakang dengan sudut apa? Ya, betul sekali. Sudut BOC bertolak belakang dengan sudut AOD. Jadi sudah jelas konsepnya bahwa sudut yang bertolak belakang maka dia besarnya sama. Jadi kita bisa tulis sudut BOC itu sama dengan sudut AOD. Nah, sudut AOD, sudut yang ini
Ini kan terbagi dari dua sudut nih, yaitu sudut AOE dan sudut EOD. Berarti jadi sudut AOD ini dia hasil penjumlahan dari sudut AOE dengan EOD. Jadi ini sudut AOE ditambah sudut EOD. Nah, sudut AOE tadi sudah jelas kalau dia sudut siku-siku, besarnya 90 derajat, ditambah sudut EOD tadi sudah diketahui bahwa sudutnya 51 derajat. Tinggal kita jumlah 90 derajat ditambah 51 derajat, besarnya ya 141 derajat. Jadi kita bisa tahu bahwa sudut DOC yaitu besarnya 141 derajat. Ingat-ingat konsepnya tadi, karena sudut DOC itu bertolak belakang dengan sudut AOD, maka dia besarnya sama. Sedangkan sudut AOD ini hasil penjumlahan dari sudut AOE ditambah sudut EOD. Tadi sudut AOE itu 90 derajat dan sudut EOD itu 51 derajat. Tinggal kita jumlahkan, hasilnya 141 derajat. Kemudian kita mau cari soal yang B. Sudut AOB yang ini. Nah, kita diminta untuk mencari besar sudut dari sudut AOB. Kita lihat sudut AOB ini bertolak belakang dengan sudut apa? Dengan sudut apa? Ya, betul sekali. Sudut AOB ini bertolak belakang dengan sudut BOC yang ini. Nah, sudut DOC sudah diketahui belum besarnya? Belum. Nah, kalau belum, apakah kita tidak bisa mencarinya? Tentu saja bisa. Carinya dari mana, Bu? Nah, kita lihat. Nih, besar sudut yang ini itu kan 90 derajat. Karena dia tegak lurus. Jadi, garis AOC ini tegak lurus dengan garis EO. Kalau dia garis tegak lurus dan ini besarnya 90 derajat, otomatis yang ini, sudut yang ini itu juga besarnya 90 derajat. Sudut yang ini EOC, jadi sudut EOC itu besarnya 90 derajat. Nah, jadi kita cari dulu nih sudut EOC itu kan 90 derajat. Nah, sudut EOC ini dia hasil penjumlahan dari sudut EOD ditambah sudut DOC. EOC tadi besarnya 90 derajat, sama dengan sudut EOD itu besarnya 51 derajat. Nah, kita kan mau mencari sudut DOC. Nah, bisa kita cari nih. Ini tinggal kita pindah ruas ke sebelah sini kan, berarti 90 derajat dikurangi 51 derajat sama dengan sudut DOC. Maka sudut DOC sama dengan 39 derajat. Sudut DOC tadi bertolak belakang dengan sudut AOB, maka sudut DOC itu sama dengan sudut AOB karena mereka saling bertolak belakang. Karena sudut DOC itu besarnya 39, maka sudut AOB besarnya juga 39 derajat. Jadi dapat kita ketahui bahwa sudut AOB itu besarnya 39 derajat. Kalau kalian sudah paham, maka silahkan kerjakan tugas yang ada di Google Classroom. Jika sudah selesai, silahkan kirimkan hasilnya ke nomor WA Ibu.